Nah sahabat, lihat noh, ada tupai jeralang noh, indukannya jelas banget ya, kelihatan tuh. Nah ini dia tuh ya, ini indukannya nih. Nah sepertinya ada sarangnya di sekitaran sini. Oke, kita coba cari-cari ya, pasti soalnya ini ada indukannya. Yuk kita cari. Nah ini tadi dia loncat ke pohon yang ini ya sahabat ya. Sepertinya tadi dia di pohon pinus, dia lagi mencari makanan ya. Kebetulan ini di sini banyak pohon-pohon timbun, pohon besar juga ya. Kita coba cari-cari. Ini di sekitaran sini pasti anakannya, sarangnya. Kita coba lihat-lihat, cek di setiap pohon besar. Nah, tuh sahabat tuh, ada sarangnya tuh ya, di pohon mohoni yang itu tuh. Nah, ya. Ini rimbun sekali ya, jadi gak begitu kelihatan, rimbun banget ya. Kita coba deketin ya, samperin ke sana. Ini kayaknya masih agak baru ya, belum lama. Siapa tahu ada anakan lagi ya. Oke, saya coba deketin, cek dulu ya. Nah, ini ada satu lagi sahabat tuh ya, di atasnya. Nah, tadi kan yang ono pohon ono. Ini di atasnya, tapi ini kayaknya udah lama tuh. Dan ini kayaknya sarang inapnya. Soalnya kelihatan agak dempak gitu ya. Oh, ini kayak sarang inap. Tuh. Jadi bekas menginapnya dia. Kalau yang itu kelihatan dari jauh bundar ya. Sepertinya dia saat mau berkembang biak dia buat sarang inap dulu di sini. Terus saat mau beranak dia bikin lagi sarang di pohon yang bawahnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk memastikannya sekarang saya akan coba lihat ya. Ini gak begitu jelas ya, soalnya ini agak gelap, itu rimbun banget ya. Itu sarangnya masih, daunnya masih baru atau udah lama ya, gak kelihatan begitu jelas. Makanya saya akan coba panjatin aja untuk memastikannya. Kayaknya bisa noh, ya bisa lah ya. Oke, saya manjat dulu ya sahabat. Nah ini dia sahabat ya, ini yang dua di atasnya lagi, ini 2 kali bersarang dia ya. Yang ini yang dulunya ini kayaknya nih, soalnya ini udah lama banget kelihatan. Nah di atasnya itu, yang atas masih baru tuh, lihat ya sahabat ya. Tuh, yang atas ini masih baru. Sepertinya dia buat sarang lagi di atasnya. Cuman ini belum pasti ini sarang inap atau sarang berkembang biak nih ya. Kita coba cek aja, tapi kayaknya nih bundar-bundar gitu ya. Kita coba lihat-lihat dulu. Ini mohon maaf ya. Maksudnya saya nggak bisa kamera dulu saat mengeceknya saya. Soalnya harus pakai 2 tangan gitu ya. Saya harus pakai 2 tangan ditungkup gitu ya. Soalnya kemarin juga saat dicek gitu, dia kalau ada, takutnya ada loncat gitu ya. Supaya nggak loncat, maka harus pakai 2 tangan. Jadi saya pas nangkepnya, pas cek lihatnya nggak bisa dikamerain ya. Oke, saya cek dulu. Nah sahabat, ternyata ini sarang inap ya sahabat. Saya cek nih nggak ada lubangnya ya. Ini nggak ada lubangnya. Ini sarang inap ya. Terus bisa dicirikan juga kalau sarang inap itu bundar semua gitu ya. Kalau sarang berkembang biak itu dari sini bundar, terus di sini agak lonjong gitu ya. Untuk buat lubangnya itu agak lonjong kayak gini. Ya, itu ya cirinya. Ya, tadi saya lihat-lihat dari bawah, ini nggak bisa dilihat dengan jelas soalnya ini rimbun sekali tuh. Terus ini ada 2 lapis, jadi bersarang lagi di atasnya. Jadi kurang begitu jelas ya. Saya kira ini bundar gede itu. Nah, ini wah tuh, ini udah banyak semutnya ini. Oh. Nah, ini sarang inap nih. Yang nggak ada tuh ya, nggak ada lubangnya. Oke, kita coba cari sarang berkembang biaknya ya. Pasti ini di sekitaran sini pasti. Oh, banyak juga di sini ya sarang-sarang tupai yang lain ya, seperti sarang tupai bajing kayak gitu. Oke, saya turun dulu. Nah sahabat, ternyata itu sarang inap ya, soalnya nggak ada lubangnya ya, nggak ada lubangnya. Terus bisa dicirikan juga ya, kalau sarang inap itu bentuknya bundar gitu ya, bundar banget gitu ya, terus nggak ada lubangnya, itu sarang inap. Terus ciri yang kedua, kalau sarang yang berkembang biak itu selain ada lubangnya, terus teksturnya juga misalkan dari sini bundar set, nah dari kesininya itu agak lonjong gitu.
yang mau ke lubangnya itu agak lonjong, agak kecil gitu ya. Jadi di sini bundar, terus agak lonjong kayak gitu. Nah itu untuk berkembang biaknya. Kalau untuk sarang inap itu bundar semua gitu ya, bundar, nggak ada lonjongnya ya, dan juga nggak ada lubangnya ya. Kalau manusia itu ya sarang inap itu ya ibaratnya hotel lah ya gitu. Kalau si tupai itu mau bercinta, bahasanya mau bercinta atau kawin ya di hotelnya ya, di sarang inap itu ya. Kalau manusia itu ibaratnya hotel ya istilahnya. Nah setelah dia kawin mungkin dia buat sarang untuk beranak. Nah gitu ya, seperti itu ya. Nah oke, sekarang kita cari lagi untuk sarang inapnya di mana nih ya. Sarang berkembang biaknya ini tadi masih baru ini, ada dua, kelihatan kan masih baru di atasnya. Nah mungkin dia merasa betah di situ, yang nginap di situ merasa betah di hotel itu. Jadi dia yang dulunya kan udah ini, dia bikin lagi hotelnya di atas, itu hotel 2 tingkat ya berarti ya. Oke, kita cari lagi yang sarang berkembang biaknya. Nah sahabat, saya udah cari-cari ke setiap pohon, nggak ada ya untuk sarang berkembang biaknya. Nah sepertinya dia belum membuat sarang untuk berkembang biaknya ya, baru membuat sarang inapnya aja ya, lagi kawin mungkin ya, baru mau kawin gitu ya. Jadi sahabat, cara tupai jeralang berkembang biak itu seperti ini ya, sesuai pengalaman saya, sesuai pengamatan saya saat berpetualang ya, saat setiap menemukan sarang gitu ya. Cara tupai jeralang berkembang biak itu kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi sebelum tupai jeralang itu kawin, dia membuat sarang inap dulu ya. Dia membuat sarang inap dulu seperti yang tadi ya, yang ada di yang tadi ya, yang ada 2 tingkat itu ya. Ibaratnya itu adalah hotel ya, hotelnya ya, tempat berbulan madu lah ya gitu ya kalau manusia gitu ya. Ini yang tadi ya, hotelnya sampai 2 tingkat, keren ya. Tupai jeralang juga keren ya, hotelnya untuk berbulan madu sampai 2 tingkat gitu ya. Itu kayaknya dia betah di situ, makanya dia musim lalu bersarang di situ untuk sarang inapnya. Musim sekarang dia mungkin karena merasa betah bikin lagi ya, jadi 2 tingkat ya. Nah setelah buat sarang inap, dia kawin di sarang itu ya, kawin di sarang itu. Nah setelah itu, setelah betinanya udah hamil gitu ya, udah mau beranak, barulah membuat sarang untuk berkembang biak gitu ya. Karena kalau untuk tupai jeralang itu nggak lama ya, setelah membuat sarang inap, setelah selesai dia langsung beranak gitu ya. Jadi kalau habis membuat sarang itu kurang lebih, habis selesai membuat sarang sarang berkembang biak kurang lebih 1 bulan lah ya, anakannya udah besar. Kemarin juga kan di video yang sebelumnya anakannya udah besar gitu ya, itu daun-daunnya masih hijau ya, berarti cepat ya. Jadi dia bercintanya, berbulan madunya gitu ya, kawinnya itu di sarang inap ya. Nah kurang lebih seperti itu ya cara berkembang biak tupai jeralang ya. Oke, untuk video kali ini cukup di sini aja ya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.